Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 1241957. Saya dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Hukum Tata Negara, yaitu mereview terkait materi tentang Hukum Tata Negara pasca kemerdekaan. Nah, di sini saya Anissa ingin mengulas kembali bahwa sebelum kita membahas tentang hukum tata negara itu lebih jauh, maka kita harus tahu apa itu hukum tata negara. Nah, hukum tata negara ini adalah sebuah hukum yang mengatur tentang lembaga-lembaga sebuah kenegaraan, yang dimana di dalamnya itu mengatur tentang organ-organ kemasyarakatan demi tercapainya suatu negara yang kondusif dan juga berfungsi sebagai layaknya fungsi negara tersebut. Kemudian dalam perkembangan hukum tata negara di Indonesia itu ada beberapa periode. Yang pertama itu adalah 1945 sampai 1949, di mana dalam periode ini Undang-Undang Dasar 1945 ini diterapkan ataupun dibuat oleh PPKI dan berjalanlah konstitusi tersebut. Kemudian sampai dengan periode 1949 sampai dengan 1950, yaitu konstitusi RIS, yang dimana di dalamnya terdapat sebuah Republik Indonesia Serikat yang dianut oleh negara Indonesia pada saat itu. Nah, kemudian 1950 itu sampai dengan 1959 itu ada Undang-Undang Dasar sementara, yaitu sebuah Undang-Undang Dasar yang dibuat oleh lembaga negara pada saat itu sebagai acuan untuk konstitusi negara Indonesia pada saat itu. Nah, itulah yang menjadi sumber hukum tata negara dalam mengatur lembaga ataupun elemen masyarakat pada saat itu. Nah, untuk periode selanjutnya yaitu 1950 sampai dengan 1959, yaitu Undang-Undang Dasar sementara yang tadi kita bahas. Kemudian 1959 sampai 1998, yaitu demokrasi terpimpin. Nah, di demokrasi terpimpin ini Indonesia ini mulai lepas dari Republik Indonesia Serikat. Nah, kenapa? Karena Soekarno menganggap bahwa Republik Indonesia Serikat ini merupakan warisan dari jajahan dari Amerika Serikat. Nah, kemudian beliau sadar bahwa RIS ini tidak cocok dengan negara Indonesia. Kemudian digantilah dengan demokrasi terpimpin. Nah, di demokrasi terpimpin kemudian lanjut di periode 1998 sampai sekarang. Nah, inilah pada saat ini diberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui 4 kali amandemen. Dan ini menjadi sebuah acuan konstitusi pada saat ini yang melalui 4 amandemen tadi itu sampai dengan sekarang. Nah, hukum tata negara ini ataupun sumber